在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Masih ada jarak yang cukup jauh antara Akademi Jianan dan Kota Perdamaian, oleh karena itu, pada saat kelompok Xiaoyan tiba, sudah siang hari, Xiaoyan tidak tinggal terlalu lama di Akademi luar, dia hanya berhenti sejenak sebelum bergegas tanpa berhenti ke Akademi dalam dari Akademi Jianan, yang terletak di pegunungan yang dalam di belakang. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka melewati pegunungan yang sangat dalam, yang tampak cukup berbahaya di mata mereka saat itu, hanya dalam waktu setengah jam, ketika aliran gunung yang sangat familiar itu muncul dalam pandangan Xiaoyan, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah tiba di Akademi dalam. Di bawah pimpinan Suqian, kelompok itu memasuki Akademi dalam, yang ditutupi oleh ruang yang terdistorsi, tanpa halangan apapun. Setelah mereka melewati gerbang utama perak, hutan hijau subur yang luas muncul di depan mata mereka, hati Xiaoyan terasa agak tergerak, dan dia merasa nostalgia. Saat itu, dia telah memasuki Akademi dalam dari tempat ini, yang disebut kompetisi berburu energi api, juga telah memungkinkannya, pemula ini, untuk mendapatkan reputasi di dalam Akademi dalam. Rekor yang kamu buat saat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh siswa baru. Siswa baru setiap tahun masih mengalami apa yang disebut pukulan dari siswa yang lebih tua. Sesuatu seperti siswa baru yang merebut energi api tidak pernah terjadi lagi. Suqian di samping tertawa. Xiaoyan tanpa sadar sedikit tersenyum saat mendengar Suqian menyebutkan beberapa perbuatannya. Dia dengan lembut menghembuskan nafas dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Tubuhnya bergerak setelah kata-kata itu terdengar dan dia melayang dengan lembut menuju hutan. Suqian dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari hutan, Akademi dalam yang menempati tanah yang sangat luas, sekali lagi muncul dalam pandangan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di atas lereng dan memandangi Inner Academy yang dipenuhi kehidupan dari sudut pandang yang tinggi. Saat ini, ukuran Akademi dalam sedikit lebih besar dari 2 tahun lalu. Karena persyaratan masuk Akademi dalam sedikit santai selama beberapa tahun ini, Akademi dalam saat ini dipenuhi dengan lebih banyak keaktifan. Tentu saja, persaingan yang ketat juga meningkat. Mereka yang bisa masuk Akademi dalam ini bukanlah orang biasa, dan mereka yang memiliki kemampuan secara alami tidak ingin melangkah di atas kepala mereka. Peringkat kuat, yang tidak dianggap istimewa, adalah target yang mereka kerjakan dengan keras, untuk memungkinkan diri sendiri naik peringkat. Cukup banyak siswa yang bersusah payah berlatih. Kelompok itu berhenti di luar Akademi dalam, namun, Xiaoyan tidak segera mengikuti Suqian dan yang lainnya masuk. Dia benar-benar ingin melihat Punch Gate, untuk melihat bagaimana faksi pertama yang pernah dia dirikan telah berubah. Suqian tidak menghentikan Xiaoyan saat melihat situasinya, dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, "Kamu bisa menemukan orang secara acak dan menanyakan tentang lokasi markas Punch Gate. Setelah kamu menyusul semua orang, kamu bisa datang ke kompleks Penatua Akademi dalam untuk mencariku." Suqian tidak menunggu jawaban Xiaoyan setelah dia berbicara, dia berbalik dan memimpin dokter peri kecil, Xiaoli dan yang lainnya ke bagian yang lebih dalam dari Akademi dalam, meninggalkan Xiaoyan sendirian di tempat dia berdiri. Xiaoyan mengirim punggung Suqian dan sisanya pergi dengan matanya. Setelah mereka menghilang, dia akhirnya menghela nafas perlahan, senyum yang agak energi berangsur-angsur melonjak ke wajah mudanya. Senyum semacam ini tidak muncul di wajah Xiaoyan selama beberapa waktu. Selama ini, dia ditekan untuk maju dengan berbagai hal. Kadang-kadang, dia sendiri lupa bahwa dia hanyalah seorang pria muda berusia awal 20-an dan bukan pria tua berambut putih. Namun, di bawah atmosfer Akademi dalam yang dipenuhi dengan vitalitas, suasana hati Xiaoyan menjadi jauh lebih santai. Saat ini dia tampak seperti pria muda yang cocok dengan usianya dan bukan pria tua. Tangan Xiaoyan mengusap tangannya yang lain saat dia perlahan berjalan di dalam Akademi dalam yang luas. Sepanjang jalan,
dia secara acak menarik seorang siswa dan menanyakan tentang lokasi Punch Gate. Hanya setelah pihak lain memberitahunya dengan wajah terkejut, dia berterima kasih kepada mantan sebelum berbalik dan pergi. Anak kecil ini apakah dia baru? Dia sebenarnya tidak mengetahui lokasi markas Punch Gate. Siswa itu akhirnya dengan lembut bergumam saat dia melihat punggung Xiaoyan menjadi jauh. Xiaoyan mengikuti rute yang ditunjukkan oleh siswa tersebut, dan akhirnya muncul di luar markas Punch Gate. Setelah 10 menit lebih, ketika dia berhenti dan melihat villa yang menempati tanah yang sangat luas, dia tanpa sadar menjadi agak terpana meskipun dalam ketenangannya, apakah Akademi Batin ini agak terlalu murah hati? Mereka benar-benar memberi markas mewah untuk faksi mahasiswa, dibandingkan dengan situasi di masa lalu di mana mereka hanya bisa menggunakan asrama mereka sebagai basis, itu benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur. Tentu saja, Xiaoyan, yang telah jauh dari akademi dalam selama lebih dari 2 tahun, secara alami tidak mengetahui jumlah kekuatan konyol yang dimiliki Gerbang Pan saat ini di dalam akademi dalam. Lebih dari setengah dari 50 teratas yang paling berharga dari peringkat kuat, mengenakan lencana Gerbang Pan di dada mereka, bahkan beberapa sesepuh akademi dalam yang baru dipromosikan memakai gelar Gerbang Pan pada mereka, karena Punch Gate saat ini menjadi lebih ketat, mengakibatkan peningkatan solidaritas para anggotanya. Dengan demikian, faksi akademi ini menjadi lebih terkontrol dan terkekang. Ini benar-benar berbeda dari faksi akademi asli dan agak longgar. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan pujian di dalam hatinya sebelum dia masuk ke rumah yang sangat besar ini. Matanya menatap keempat pria yang tampak dingin dan tegas di pintu masuk. Melihat aura keempat orang ini, mereka pasti tidak akan dianggap lemah bahkan jika ditempatkan di dalam seluruh akademi dalam. Mendapatkan anggota dengan keterampilan seperti itu untuk berjaga adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika Xiaoyan masih ada saat itu. Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melirik tatapan hati-hati dari 4 pria yang dingin dan tampak tegas yang sedang berpatroli ke sana kemari. Cahaya perak samar berkedip dan dia menyerbu ke bagian dalam Punch Gate dengan cara seperti hantu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, dia tersenyum dan menepuk kedua tangannya sebelum berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari Punch Gate. Xiaoyan sekali lagi merasakan kelapangan manor ini saat dia berjalan berkeliling. Dia secara acak menemukan jalan setapak dan berjalan di sepanjang jalan itu. Sesaat kemudian, pandangannya menjadi lebih luas saat tanah rapi muncul di depannya. Gelombang sorakan yang dirahasiakan juga sedang dikirim dari lokasi ini. Ketika dia mendengar sorakan itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memandangi kerumunan besar massa hitam. Dia tanpa sadar tersenyum dan terus berjalan. Dia merasakan aura yang agak familiar dari tempat itu. Saat mendekati kerumunan, Xiaoyan menemukan bahwa ada platform tinggi di tengah-tengah jemaat. Seorang wanita berpakaian biru pucat duduk bersila di peron ini. Penampilan wanita itu sangat cantik, tubuhnya yang indah dan proporsional. Di bawah pakaiannya, memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat yang menyebabkan seseorang menjadi tertarik. Namun, benang ketidakpedulian membuat orang lain menjauh dan penyebaran sikap wanita ini menyebabkan beberapa orang merasa agak menyesal. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita yang cukup dingin. Jenis wanita ini adalah tipe yang sangat sulit ditundukkan oleh pria. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki banyak kemampuan hanya dapat mengambil sikap mengawasinya dari jauh tanpa berusaha untuk membelai dia. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiaoyan bukanlah penampilan wanita ini. Sebaliknya, dia tertarik pada kuali obat yang ditempatkan di depannya. Pada saat ini, nyala api di dalam kuali obat berputar dengan cepat dan aroma obat yang samar sedang dipancarkan. Jelas sekali, wanita ini adalah seorang alkemis. Tatapan Xiaoyan mengungkapkan beberapa kejutan saat menyapu bagian dalam kuali obat. Dia dengan lembut mengendus dengan hidungnya dan keterkejutan di matanya semakin padat. Dia dengan lembut bergumam, ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 4, pil Skyki. Tidak disangka wanita muda ini sudah memiliki kemampuan untuk mengolah pil obat jenis ini di usia yang begitu muda. Bakat pemurnian pilnya tidak kalah dengan murid Guhe, Liu Ling. Pada saat ini, perhatian wanita berpakaian biru itu dengan jelas tertuju pada kuali obat. Keringat sebening kristal sesekali terbentuk di dahinya yang halus. Akhirnya, tetesan akan mengikuti wajah oval kurusnya dan menetes ke bawah. Meskipun wajahnya berkeringat,
wanita berpakaian biru itu jelas memiliki kekuatan yang tersisa, kekuatan spiritualnya mengendalikan nyala api dan dengan hati-hati menyusun pil obat, gelombang aroma obat yang kaya berulang kali ditransmisikan, menyebabkan pengamat di sekitarnya berulang kali menelan air liur mereka, beberapa percakapan lembut juga sedang dikirim. Keterampilan pemurnian obat senior Xinlan benar-benar menjadi luar biasa, mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 pada usia seperti itu, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Hihi, benar, siapapun yang menikahinya di masa depan tidak perlu khawatir tidak memiliki pil obat untuk dimakan. Kamu sedang melamun lagi, senior Xinlan telah menetapkan pandangannya sangat tinggi, pada dasarnya tidak ada pria di akademi dalam ini yang bisa menangkap tatapan tajamnya, selain itu, dia secara pribadi mengatakan bahwa satu-satunya syarat yang perlu dipenuhi untuk pergi bersamanya adalah melampaui dia dalam keterampilan penyulingan obat, di akademi dalam ini, selain beberapa sesepuh instruktur di Departemen Alkimia, siapa lagi yang bisa mengungguli dia? Hei, siapa bilang tidak ada orang? Saat itu, ketua kami menyempurnakan pil obat tingkat 5 saat dia bersaing dengan penyempurnaan obat melawan orang lain di akademi dalam. Batuk menjauhlah dariku, ketua telah meninggalkan akademi dalam selama 2 tahun, bagaimana itu bisa dihitung? Xiao Yan merasa agak lucu saat mendengar percakapan di sekitarnya, sepertinya dia benar-benar menjadi sosok legendaris. Sementara Xiao Yan diam-diam merasa bahwa semuanya lucu, wanita berpakaian biru di peron tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang indah, dia memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat bundar dengan aroma obat yang kaya terbang keluar dari kuali obat, itu akhirnya mendarat di tangannya yang halus seperti giok. Mereka yang berada di bawah platform segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai setelah melihat penyempurnaan wanita yang berhasil, banyak suara bootlicking dikirim ke wanita berpakaian biru tanpa wajah pemiliknya memerah, namun, ini tampaknya tidak berpengaruh apapun padanya, wajah cantiknya tetap dingin dan tanpa ekspresi, matanya yang panjang dan cantik menyapu sekali dan mereka yang berteriak dan bersorak segera menutup mulut karena malu. Sayang sekali, tatapan Xiao Yan menyapu pil obat di tangan wanita itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbicara dengan keras. Xiao Yan tiba-tiba merasakan sekelilingnya menjadi sedikit sunyi saat suaranya terdengar, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut, hanya untuk melihat sepasang mata yang dingin dan cerah menatapnya dengan acuh tak acuh. Wanita berpakaian biru itu menatap pemuda berjubah hitam yang tampak akrab itu, suara dinginnya perlahan ditransmisikan. Katakan padaku apa yang perlu dikasihani. Xiao Yan menatap wanita berpakaian biru itu, yang tatapan dinginnya tertuju padanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekitarnya, dia tanpa sadar menjadi sedikit malu, segera, dia mengeluarkan batuk kering dan tertawa, jika Anda lebih tepat dengan kendali Anda terhadap nyala api ketika Anda memurnikan pil obat dan memperpanjang waktu yang Anda gunakan untuk membuat pil, kualitas Speiki ini, pil akan sedikit lebih baik, oleh karena itu, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berubah menjadi keributan ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mengajari wanita berpakaian biru ini pelajaran dengan cara yang begitu biasa. Tatapan mereka langsung tertegun saat mereka melihat orang yang berani ini, jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan pendapat tidak melebihi 5, selain itu, kelima orang ini kebanyakan adalah sesepuh dari Departemen Alkimia, pria berjubah hitam ini, yang tampak sangat muda, jelas tidak ada di antara mereka. Wanita berpakaian biru di peron juga tercengang karena kata-kata Xiao Yan, meskipun dia samar-samar merasakan bahwa kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, dia masih merupakan karakter yang agak dingin dan bangga, jika pihak lain adalah penatua dari Departemen Alkemis, dia mungkin cenderung untuk mendengarkan dan belajar dengan cermat. Namun, usia Xiao Yan jelas terlihat mirip dengannya, oleh karena itu, sulit baginya untuk menerima nasihatnya, wajah cantiknya juga berubah menjadi agak jelek, siapa kamu? Jangan bilang padaku bahwa tindakan hanya dengan mengucapkan kata-kata acak sebenarnya tergantung pada siapa. Jika Anda merasa apa yang baru saja saya katakan salah, Anda dapat memilih untuk mengabaikannya, Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan santai menjawab. Xinlan sejenak bingung setelah mendengar kata-kata tenang dari Xiao Yan ini, dia jelas-jelas membosankan,
hanya ada sedikit orang di Akademi Dalam yang mau berbicara dengannya seperti ini. Dia segera mengertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, ini adalah markas besar, Punch Gate, hanya anggota, Punch Gate, yang diizinkan masuk. Anda berjalan secara acak bahkan tanpa mengenakan lencana. Ini melanggar aturan, Anda melekat pada subbagian mana? Setelah mendengar kata-kata Xinlan, anggota, Punch Gate, di sekitarnya juga menemukan bahwa Xiao Yan tidak mengenakan lencana, tatapan mereka segera menjadi jauh lebih berhati-hati. Punch Gate memiliki aturan ketat bahwa mereka yang berjalan di dalamnya harus memakai lencana. Aturan ini adalah sesuatu yang diketahui semua anggota Punch Gate. Oleh karena itu, jarang ada masalah yang mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Lagi pula, gerbang Pan saat ini tidak lagi longgar seperti dulu. Saya datang untuk mencari seseorang. Xiao Yan agak tidak berdaya saat dia merasakan tatapan hati-hati itu. Karena tidak kembali ke Akademi Dalam selama 2 tahun, dia tidak menyangka akan dihadapkan pada interogasi yang memalukan seperti itu. Mencari seseorang. Jika orang luar memasuki gerbang Pan untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Mendobrak masuk secara acak tidak akan berakhir menjadi hal yang baik. Xinlin berjalan menuruni platform tinggi dan segera membawa aroma tenang yang samar saat dia muncul di depan Xiao Yan. Matanya menyapu wajah yang terakhir. Perasaan akrab itu menjadi lebih padat, bahkan nada awalnya yang dingin sedikit menghangat. Lain kali kamu harus berhati-hati, siapa yang kamu cari? Hu Jia dan Wu Hao, minta mereka untuk datang dan melihat saya. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Xinlan dan wajah orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh setelah mendengar kata-katanya. Saat ini, posisi Wu Hao dan Hu Jia dalam Akademi Dalam luar biasa. Bahkan anggota Punch Gate jarang bisa melihat mereka. Namun, pemuda berjubah hitam ini benar-benar membuka mulutnya dan meminta mereka berdua untuk keluar dan menemuinya. Senior Hu Jia dan Senior Wu Hao biasanya sangat sibuk, tidak mudah untuk melihatnya. Selain itu, Anda bukan satu-satunya di Akademi Dalam yang ingin melihat mereka berdua. Xinlan menggelengkan kepalanya. Tangan halusnya membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berbicara dengan nada tenang. Dia saat ini memperlakukan Xiao Yan sebagai siswa biasa yang diam-diam menyelinap ke Punch Gate. Ini bukan pertama kalinya orang seperti itu muncul. Xiao Yan tertawa getir mendengar kata-kata ini dari Xinlan. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang berpisah saat dia melakukannya dan seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah berdiri dengan sikap terpaku. Sepasang mata berair besar menatap tajam ke pria muda berjubah hitam yang sedang berjalan mendekat. Wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang tidak akan dianggap tinggi, sebaliknya, itu memberi seseorang perasaan kecil dan cantik. Tentu saja, terlepas dari ukuran wanita muda itu, yang tampak kecil dan cantik, dadanya yang besar jarang terlihat, wajahnya yang indah memancarkan pesona yang memikat di tengah kemurniannya. Kecantikan ini tidak jauh lebih buruk dari wanita berpakaian biru itu. Hal ini terlihat dari tatapan kagum yang berulang kali dilesatkan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan wanita muda berpakaian merah itu. Dia melihat wajahnya yang telah berubah menjadi kusam setelah melihatnya dan tanpa sadar tersenyum. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala yang terakhir di depan tatapan tertegun semua orang sebelum berbicara dengan senyuman. Kamu telah tumbuh cukup banyak dalam 2 tahun kita belum bertemu. Wanita itu tiba-tiba terbangun oleh tindakan Xiao Yan yang agak penuh kasih sayang. Dia melihat senyuman hangat di wajah yang terakhir dan kelembapan segera mengalir di mata besar berairnya. 2 air mata jernih mengalir di wajahnya dan jatuh. Sejak masalah itu saat itu, orang di depannya sepertinya tidak pernah menunjukkan tindakan kasih sayang padanya. Wanita muda, yang matanya tiba-tiba menunjukkan kelembapan, segera membangkitkan kemarahan pelindung bunga di sekitarnya. Banyak tatapan marah dengan cepat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Mei, apa yang terjadi padamu? Apa kamu baik-baik saja? Sosok berwarna biru dengan cepat muncul di samping wanita muda yang mengenakan gaun merah. Dia buru-buru bertanya setelah melihat pirnya mekar seperti hujan. Pada saat yang sama, dia menatap Xiao Yan sementara alisnya menjadi vertikal. Dia baru saja akan menegur saat dia ditahan oleh Xiao Mei. Suara malu-malu segera dikirim dari belakangnya. Xiao saudara sepupu Xiao Yan. Apakah itu benar-benar kamu? Xinlan tanpa sadar merajut alisnya setelah ditahan oleh Xiao Mei.
dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya perlahan mengeras, matanya yang cantik dan murni melebar saat dia melihat pemuda berjubah hitam di depannya dengan cara tertegun, Xiao Yan. Saudara sepupu Xiao Yan. Semua orang yang hadir tahu bahwa Xiao Mei adalah saudara sepupu dari pendiri, Punch Gate. Siapa yang bisa disebut saudara sepupu olehnya dan memiliki nama Xiao Yan siapa lagi selain pendiri, Punch Gate, yang memiliki reputasi tak tertandingi dalam Akademi Jianan. Tanah terbuka yang bising tiba-tiba menjadi sunyi, sinar matahari tersebar turun dari langit dan menyinari banyak wajah yang terpana. Pada saat ini, semacam perasaan tidak percaya aneh yang tidak masuk akal muncul di hati semua orang. Pendiri, Punch Gates, yang hanya ada dalam legenda, baru saja muncul di depan mereka entah dari mana. Saat mereka melihat wajah yang berisi senyuman, semua orang tahu bahwa Punch Gate kemungkinan besar akan mendidih hari ini karena ini. Suasana di dalam aula yang luas dan terang agak menekan dan menggairahkan. Beberapa tatapan yang berisi berbagai emosi berkumpul pada pria muda berjubah hitam yang berada di kursi yang duduk di aula. Tidak banyak orang di aula. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang hadir, apalagi, semuanya adalah wajah yang akrab, selain Xiao Mei dan Xin Lan, beberapa yang tersisa adalah teman lama yang telah memasuki akademi dalam pada saat yang sama dengan Xiao Yan dan telah mengikutinya ketika gerbang Pan telah didirikan. Xiao Mei berdiri jinak di samping Xiao Yan, panci teh di tangannya dimiringkan dan sederet air keluar, dengan hati-hati mendarat di cangkir teh di depannya, karena dia sedikit menekuk tubuhnya, keputihan salju yang memikat terungkap secara sembarangan, menarik perhatian orang. Xiao Yan menatap ke depan dengan mantap, hanya setelah Xiao Mei selesai menuangkan teh dan menegakkan tubuhnya, tatapannya melayang saat dia tersenyum padanya. Segera, tatapannya menyapu beberapa orang di aula dan tertawa, semuanya, silakan duduk, kami semua dekat, mengapa Anda harus begitu sopan? Hihi, ketua, kami telah menunggumu kembali, sekelompok orang di luar tampaknya telah menjadi gila, seorang pria bertubuh kuat mengusap kepalanya dan tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur, Xiao Yan mengingatnya, Atai, nama yang sederhana dan lugas. Saat itu, orang inilah yang awalnya menghasut pembentukan Punch Gate, namun, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, saat ini dia menjadi agak formal dan terkendali di depan Xiao Yan. Bagaimanapun, ada cukup banyak rumor tentang Xiao Yan selama tahun-tahun ini, celah di antara mereka berdua juga diam-diam telah dipisahkan, persahabatan di masa lalu juga mendapat tambahan rasa hormat dan ketakutan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menghela nafas panjang di dalam hatinya, setelah sekian lama tidak kembali, dia mulai merasa seperti orang-orang telah digantung meskipun strukturnya sama. Kamu benar-benar ketua. Xin Lan, yang menggunakan tatapan yang tidak biasa untuk menatap Xiao Yan akhirnya tidak bisa membantu tetapi bertanya sambil menghela nafas secara emosional. Mengapa? Apakah saya tidak terlihat seperti dia? Xiao Yan memandangi alkemis cantik dari gerbang Xiao ini dan tanpa sadar menggoda. Wajah Xin Lan menjadi sedikit merah, tatapannya tidak mengungkapkan terlalu banyak rasa malu saat dia sekali lagi mengukur Xiao Yan dengan hati-hati. Dia menjawab dengan anggun, kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung, karena itu, saya gagal mengenali Anda sebelumnya, tolong jangan salahkan saya. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu yang tertutup rapat mengeluarkan ledakan, dan dengan kasar didorong terbuka, dengus indah bergema di sekitar aula besar. Huff, anak nakal, kamu akhirnya kembali, Anda telah pergi selama 2 tahun sekaligus, Anda benar-benar menikmati menjadi pemilik yang tidak bertanggung jawab, bukan? Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat mendengar suara yang akrab ini. Dia mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat sinar matahari yang bersinar dari luar, seorang wanita berambut pendek dengan sosok cantik berdiri di bawah sinar matahari yang meresap, dan sepasang mata cerah yang sulit diatur dengan kejam menatap Xiao Yan. Seorang pria dengan penggaris berat berwarna darah di punggungnya berdiri di samping wanita itu. Wajahnya yang biasanya dingin dan tegas juga saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang datang dari hatinya. Senyuman yang menghangatkan hati juga berangsur-angsur muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat dua sosok yang dikenalnya di ambang pintu.